Terkait SLF jadi nggak bahwa tadi saya sampaikan bahwa dulu itu tanah itu dibeli oleh Satrindo, terus kemudian Satrindo dibeli oleh Indosat. Kemudian di tahun 2021 sekitar Mei Juni dijual kepada kami towernya sana. Tanahnya milik Indosat. Dan IMB dan SLF ini atas nama Indosat. Ya kami hanya menerima lungsuran itu, Pak. Ngaten nggih. Nggih, jadi ngaten nggih. Jadi saya sebagai pembeli itu ya nyoy iki IMB-nya, nyoy SLF. Nanti Pak nggih. Nah, saya tidak tahu prosesnya. Makanya kemarin saya minta pihak Indosat hadir. Nggih. Jadi terus kemudian sampun jelas ya Pak bahwa SLF ini masih atas nama Indosat memang dimungkinkan. Karena kita memang lemahnya tetap milik Indosat, towernya milik kami, perangkatnya milik yang ketiga, dalam ini bisa Indosat, bisa Telkomsel, kami itu nyewa ke Indosat. Dalam kasus ini, gitu ya. Tapi memang begitulah tradisinya. Jadi SLF ini kok masih atas nama Indosat, bukan atas nama kami. Nah, terus saya jawab kalau perawatan tadi memang. Jadi kami itu merawat sebatas. Jadi kami itu sebenarnya seperti dalam gambaran sebenarnya kami koskan. Power itu milik kami, powernya nih Pak. Tapi perangkat-perangkat yang goyang-goyang Bapak perlihatkan saya itu bisa milik Indosat dalam yang lain. Nah, saya matur nuwun karena kalau tidak ada pemberitahuan itu kan kami tidak tahu. Kan saya harus ngasih tahu Indosat kamu kok lalai begini. Seperti itu Pak. Nah, jadi tugas kami itu bagaimana sebagai bapak kos yang baik kan nggak penting. Jadi kami dari sisi maintenance power, parkir seperti itu. Nah kalau untuk perangkat, karena itu perangkatnya pihak ketiga, ya kami minta dijaga sebaik-baiknya. Ya kalau memang nanti diizinkan, saya dokumentasi ini boleh saya ini, langsung saya laporkan ya, misalnya itu perangkatnya Indosat supaya segera diperbaiki. Nah, karena memang kami tidak bertanggung jawab. Karena yang bisa kami lakukan adalah menyadari, kamu anak kos, kamu Indosat atau siapapun, ini perangkat membayar apa? Konsepnya seperti itu, Pak. Nah, jadi sudah saya dapat sampaikan di Pak Ji, matur nuwun. Oke, Pak Camat, gini ya. Mohon maaf Pak, bentar dulu Pak. Karena biar nyambung dan tidak lama-lama. Saya jadi jenengan ngoten nggih. Bapak Santoso, kalau jenengan itu tower milik jenengan kan? Lagi tower kan? Yang mendapatkan izin SLF itu bukan tanah Pak, tapi tower. Kelayaan fungsi Pak ini Pak. Seharusnya Bapak kalau sudah peralihan dari Indosat ke jenengan, minimal sosialisasi ke warga. Kedua, berizin harus baru Pak. Nggak boleh seperti itu Pak. Dan izin ini insya Allah pasti ada batas waktu. Kalau seperti itu sudah hari ini tutup semuanya. Off. Karena apa? Karena bapak-bapak selalu mengambil penghasilan di situ tapi meremehkan nyawa warga. Kalau bapak peduli, nggak mungkin bapak seperti itu. Mohon maaf Pak ya. Bapak meremehkan warga satu yang pasti nyawanya. Mestinya perusahaan bapak bukan jenengan, ya kan? Yang kedua, meremehkan pihak pemerintah Lamongan. Andai kata jenengan tidak meremehkan pihak kabupaten, nggak mungkin sampai nggak punya izin asal baru. Ya kan Pak? Mohon izin Pak Camat. Saya hanya meluruskan, jadi biar tidak ada fitnah di sini Pak. Ya mohon maaf karena ini semua kemarin memang apa ya? Dari pihak jenengan terkait masalah ini goyang-goyang ini sampai lapor ke Indosat, oke lah. Tapi intinya per hari ini dan saya minta Pak Lurah yang selaku punya tempat, saya minta berita acara untuk masalah ini. Berita acara nanti yang kita bawa Pak. Jadi ada kesepakatan hari ini tower harus tidak ada aktivitas sama sekali, off. Semuanya listrik apapun genset nggak boleh hidup. Karena Bapak sudah banyak kelalaian Pak. Satu di situ. Banyak sekali sebenarnya. Cuma yang kecil-kecil nggak kita ungkap Pak. Gitu loh. Secara izin SLF
Kenapa kok masih kayak gitu? Ya mohon maaf, Bapak ini kan perusahaan bonafit Pak ya. Nggak mungkin Bapak merawat tower ini 1, 2, cuma 10, nggak mungkin. Pasti ratusan di Indonesia. Kenapa perizinan ini kok sampai segitunya loh Pak? Berarti Bapak ini izin lurah, izin camat, izin Pak, mungkin yang punya wilayah Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil ini pemberitaan sosialisasi nihil. Bapak harus punya izin SLF sendiri. Dan itu kita tunggu. Sementara ini off semuanya nggak boleh. Dan secepatnya tower harus dibongkar. Bongkar. Ya Mbak, mohon Mbak. Mau Pak Camatrin Pak. Talangkai itu Pak, sepuluh kaki. Gitu. Nah, ini kita sudah ada musyawarah. Ini saya anggap musyawarah. Ya. Jadi bukan saling menuntut, tapi ini adalah musyawarah. Nah, ketika ini masih dalam forum musyawarah, mari ya, kita tetap menjaga kondisivitas. Ya, konco-konco ya. Artinya biar ini tetap kita bisa berpikir jernih untuk mencari solusinya. Nah, tadi dari pihak warga Bandung sudah menyampaikan, dari pihak PT EMA juga sudah menyampaikan. Ini mengerucut Bapak Ibu sekalian dan juga PT EMA, artinya ketika memang dari PT EMA ya nanti akan menindaklanjuti lagi ya. Saya yakin mungkin untuk hari ini jenengan pasti akan ada mungkin yang jenengan sudah bisa memberikan keputusan, ada yang kemungkinan juga butuh komunikasi lagi. Nah, dengan demikian ada permohonan dari teman-teman dari Bapak Ibu sekalian warga Bandung. Sambil menunggu itu, harapannya dari teman-teman warga Bandung tadi untuk tower sementara di Oka, harapannya seperti itu. Sehingga mari kita ini ya dengan warga Bandung dengan BTMA hari ini ya kita sepakati saja dulu ya, apa yang kemudian menjadi baik untuk kedua belah pihak, baik masyarakat maupun dari BTMA. Sambil ya yang jelas mungkin nanti coba Pak Santoso sampaikan kembali sekiranya dengan terkait permohonan dari warga Bandung ini, dengan apakah hari ini bisa sebagai pengambil kebijakan ataukah butuh waktu untuk menyampaikan dan juga harus ya ada keputusan dari pihak besar sehingga warga Bandung ini tidak istilahnya bertanya-tanya lagi kapan hari ini pelaksanaan ini. Walaupun saya yakin warga Bandung ini juga insya Allah saya sudah bergaul dan saya juga menjadi bagian dari warga Bandung karena saya sejak mulai setengah 8 sampai jam 4 posisiku warga Bandung, kadang sampai bengi tengah wangi barang baru naik tidur menjadi warga Kecamatan Teko. Jadi artinya bahwa PT EMA dan teman-teman dan warga Bandung nanti ini ya, ketika memang hari ini nanti ada beberapa keputusan yang masih akan dikomunikasikan kembali oleh PT EMA ya kan, kita mesti bersabar terkait masalah proses ini. Sedikit banyak ada hal-hal yang sudah disampaikan dari PT EMA, artinya hal-hal yang sekarang mungkin bisa diambil keputusan silakan. Nah seperti itu, sehingga warga ini sekali lagi saya sampaikan, warga ini tidak bertanya-tanya sekiranya kapan permasalahan ini bisa selesai. Matur nuwun, monggo dari Pak Santoso silakan. Matur nuwun Pak Camat. Bapak-bapak, saya memang utusan dari EMA. Saya berharap bahwa saya diutus itu ada titik temu. Pertemuan ini dalam rangka awal saya mencari titik temu sebagai bagian dari partai sini, Pak. Intinya seperti itu. Juga kita memohon bahwa ini kan kami ini pelayanan umum, bahwa seluler itu
digunakan untuk pelayanan umum, apalagi di sini sekarang ini pada saat pemilu dan itu dipakai oleh teman-teman baik kepolisian, KPU, sehingga saya berharap tidak ada penghentian operasional sambil kita ini berproses mencari titik temu. Pak Y, itu permohonan kami. Oke. Nah, monggo saya tampung nanti memang apa itu pihak dari EMA di Kalikulo atau di Pak Y, Kalikulo mau. Nanti Bapak sama jelas segala sesuatu dari saya, nanti saya sampaikan ke pimpinan dan saya insya Allah walaupun kami ini kan memulai proses perusahaan di Pak Y, tetapi komitmen kami untuk tetap menjadi bagian dari warga ini Pak Y, jadi ingin kami seperti itu. Matur nuwun. Pak Santoso. Jadi berarti di sini Bapak duduk tidak bisa memberi kebijakan, tidak bisa memberi kepastian. Berarti hari ini tetap harus off operator semuanya. Listrikan, genset apapun tidak boleh hidup. Dan warga minta saat ini juga Bapak selaku perwakilan dari PT EMA, kira-kira tower ini dibongkar butuh berapa waktu, Pak? Baik, terima kasih. Saya itu mohon waktu sekitar 1 bulan untuk kita diskusi mengenai hal ini, Pak. Oke. Saya berusaha paling tidak 1 bulan ini ada titik temu lah antara kita. Oke. Jadi dalam 1 bulan ini saya maksimalkan usaha-usaha saya pada Bapak supaya ada kira-kira seperti itu, Pak. Saya tidak berharap karena memang ini tuh pelayanan umum, Pak. Jadi Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Danarmil juga Pak Lurah mohon izin Pak ya. Jadi di sini nanti sebagai warga minta perlindungan dari Bapak. Sebenarnya di sini mengharapkan untuk Pak Pol PP juga yang punya wewenang, Pak. Pak Pol PP, terus perizinan, Perkim dan LH harusnya itu hadir duduk di sini. Karena itu dinas-dinas yang terkait. Nggak tahu boten dengan undang maupun boten kalau mencemerap, ya kan? Intinya berarti kalau Bapak Santoso ini tidak memberi suatu solusi sebenarnya, Pak. Nggak ada jawaban, ya kan? Masih menunggu 1 bulan lagi kurang lebihnya, ya Pak ya. Jadi kita nanti minta tolong pendampingan dari Bapak semuanya sebagai saksi juga, ya kan? Untuk legalitas. Bahwasanya tower ini sudah kita off-kan bersama. Karena Bapak hanya menggantung tok, Pak. Nanti imbasnya kemana? Warga, kabupaten, pihak keamanan. Bapak kemarin kalau Bapak ingin tahu, kita melakukan demo, Pak. Itu sebenarnya sudah melakukan fase-fase mediasi dari bapak-bapak ini yang terhormat. Bapak sudah ibaratnya apa ya? Sudah sangat dibantu, gitu loh, Pak. Jangan sampai nanti terjadi warga Bandung ini minimal kalau nggak percaya nggak apa-apa. Itu hak jenengan, Pak. Hak perusahaan jenengan. 500 warga minimal itu, Pak. Kumpul di tengah jalan. Surat terbuka akan kita viralkan, kita mediakan dan akan kita demo ke Bupati dan DPR. Mungkin pegawai sana hanya bisa tertawa, Pak. Jenengan nanti terimbas dan warga. Kalau Bapak masih gantung terus gini, saya mohon izin, Pak. Ya, hari ini off semuanya, Pak. Harus di-off-kan dulu. Timbal balik, Pak. Mereka kalau dibiarkan masih tetap mendapat keuntungan, Pak, per detik, Pak. Berapa ratus juta 1 bulan, berapa miliar? Apa yang dikasihkan ke kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Camat, Pak Danramil atau yang mewakili, Pak Lurah, kemudian perwakilan dari PT EMA, Ketua LPM dan seluruh warga lingkungan Bandung, Kelurahan Sukomulyo. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan mediasi di Balai Kelurahan Sukomulyo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu diketahui bahwa
fungsi tugas dari kami salah satunya adalah fungsi Harkamtibmas, supaya aktivitas masyarakat kesehariannya ini berjalan dengan normal, dengan aman, kondusif, sesuai dengan harapan kita semua. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kami harapkan juga silaturahim atau mediasi di Kelurahan Sukomulyo ini terjadi kesepakatan, duduk bersama, kemudian terjadi kesepakatan yang positif antara kedua belah pihak. Mungkin Pak Rudi antara dua belah pihak ini saling bersabar, ya, kemudian mengutarakan aspirasi daripada masyarakat ini. Bagaimana tahapan-tahapan kemarin tadi sudah saya terima bahwa mulai kemarin ada mediasi 1, 2, 3 sampai sekarang, kemudian sampai terjadinya aksi kemarin. Dan perlu kami sampaikan bahwa lebih baiknya tidak perlu aksi ke jalan, Pak, dengan cara seperti ini. Kemungkinan bahwasanya apa yang disampaikan oleh warga Bandung ini kemungkinan tidak bisa disampaikan pada hari ini juga, mungkin dikasih waktu lah supaya barangkali lapor ke pimpinan dan lain sebagainya. Yang penting intinya saya adalah jangan sampai kemudian terjadi pelanggaran dan tidak pidana. Itu saja. Saya sangat berharap dengan kegiatan mediasi pada sore hari ini di Kelurahan Sukomulyo ini duduk bersama menghasilkan solusi yang baik antara kedua belah pihak. Mungkin itu saja Pak Camat dari saya. Yang jelas saya kepingin ada solusi yang baik antara kedua belah pihak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.